Ketika mengingat itu, kurasakan genggaman Syekh di lenganku semakin erat. Kubaca zikir dalam hati sambil bertanya-tanya, apa yang akan terjadi pada kami? Aku tahu, kami tak bisa kembali ke tempat kami semula. Kami telah melompat dari terang menuju kegelapan, dan hanya berkat pertolongan Tuhan sajalah Syekh akan dapat membawa kami pulang ke rumah. Ia mempercepat langkahnya, aku mengikutinya. Pintu lorong yang berada di tengah ruangan sangat jauh dari kolam api, dan saat kami mendekatinya, aku senang melihat sahabat-sahabatku berdiri menanti. Kuucapkan salam pada mereka, tapi mereka tidak menjawab. Dan saat kami berhenti di sisi mereka, aku tahu sebabnya. Kami masuk ke tengah kota yang besar dan gelap, dan kami menatap dengan takjub sekaligus ngeri pada sesuatu yang belum pernah dilihat oleh mata manusia, alam jin. Gunung-gunung kegelapan yang tinggi mengepung kami, menjulang hingga kami tak melihat puncaknya. Gunung-gunung itu sehitam batu bara, tapi juga tampak seperti kristal yang luar biasa. Gunung-gunung itu terbakar oleh api tanpa asap yang menyembur-nyembur dari jutaan retakan gunung, hingga terangnya menyinari langit tak berbintang. Aku kehilangan waktu, seolah-olah kami muncul di awal penciptaan dunia. Anehnya, angin dingin yang entah dari mana asalnya berhembus kencang tanpa henti mengelilingi seluruh dataran. Dan, oh Tuhan, kota besar yang terbentang di hadapan kami jauh lebih aneh ketimbang kota-kota yang pernah kubayangkan. Bentangan kota itu terdiri dari pucuk-pucuk hitam aneh, dan banyak di antaranya lebih tinggi daripada puncak-puncak gunung bumi. Puncak-puncak ada di segala arah. Setiap gundukan tinggi itu tampak terbuat dari batu kristal, dan ratusan nyala api menyembur berkobar dari dalam lubang-lubang yang terbuka, dan gundukan itu membentuk semacam bangunan spiral yang berbelit-belit yang menjulang ke atas. Desain bangunan berbentuk gunung spiral yang aneh itu dipisahkan oleh dataran bertingkat-tingkat yang panjangnya ratusan kilometer, membentuk level yang berbeda-beda yang masing-masing berbentuk pola geometris yang beragam. Semuanya membentuk sebuah bangunan simetris yang rumit, yang tampak bervariasi jika dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Menggeser pandangan sedikit saja pada bentuk yang unik itu akan membuat mata berkunang-kunang. Jangan menatap pada dataran itu, kata Syekh memperingatkan. Pesannya di luar jangkauan pandanganmu. Apa? Pesan? Mungkin susunan geometris itu membentuk sebuah bahasa yang hanya dapat dibaca dari atas. Aku tak melihat adanya tangga atau jalan yang bisa dilalui manusia. Dataran bertingkat itu adalah sebuah arsitektur yang tidak mungkin ditiru manusia, yang hanya dapat dimasuki oleh makhluk yang punya sayap. Mungkin bangunan-bangunan spiral itu sendiri merupakan bagian dari bahasa tertentu. Bangunan-bangunan itu berdiri membentuk lingkaran geometris, mengingatkanku pada susunan taman kami yang ditata dengan tujuan tertentu. Tapi di sini tidak ada tanaman atau pohon jenis apapun. Tak ada yang tumbuh tanpa Tuhan. Aku merasa ngeri. Lalu kutatap kawan-kawanku, hanya Profesor Freeman yang menatap secara bebas ke kota yang besar dan ganjil ini. Ia melayangkan pandangannya ke struktur bangunan yang mengelilingi kolam api. Bangunan itu sama dengan desain yang menaungi sumur di tengah gurun. Meskipun bangunan di sini jauh lebih besar, apakah bangunan yang terlupakan dan terkubur pasir itu mencerminkan bangunan yang ada di sini? Wajah profesor menunjukkan bahwa ia pun memendam pertanyaan yang sama. Syekh, tempat apa ini? Tanyanya. Cerita kuno menyebut tempat ini dengan nama Jinistan, kata Syekh. Raja Sulaiman sendiri yang konon memerintahkan pembangunan tempat ini. Jinistan? Profesor berseru. Dan
reruntuhan di gurun itu juga dibangun oleh Raja Sulaiman. Tujuan bangunan itu saling mencari, seperti kegelapan mencari cahaya dan api mencari air. Apa tujuannya, Syekh? Tanyaku. Pengetahuan dan harapan. Apa yang terjadi? Tanya Rebecca kemudian. Pengetahuan menghancurkan kota di gurun itu, dan harapan menjadi putus asa di sini. Dan itulah bahaya sesungguhnya di sini, kata Syekh sambil menghela nafas. Aku bersumpah bahwa mataku melihat jutaan api yang berkobar hebat dan lebih terang, seolah-olah tersentuh oleh ucapan Syekh. Tapi Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Kita kesini bukan untuk mencari barang sepele di reruntuhan Tadmor. Tadmor? Profesor benar-benar kaget. Reruntuhan di gurun itu adalah Tadmor? Ya, kata Syekh. Tadmor, bisik Profesor. Lalu berpaling kepada Rebecca dan Captain Simmons. Tadmor adalah kota yang hilang, yang konon dibangun Raja Sulaiman untuk Ratu Sheba, atau kota sihir, begitu julukannya. Dan karenanya terkadang sang ratu disebut Ratu Sihir. Kisah kuno menyebutnya sebagai tempat pertemuan ruh dan setan di dekat gunung-gunung kegelapan. Jadi begitu, kata Kapten Simmons yang terlihat tak terkejut. Makam Ratu Sheba konon juga ada di sana, lanjut Profesor. Legenda mengatakan dia dimakamkan Raja Sulaiman sendiri. Kapten Simmons tak berkata apa-apa. Ia menatap Amanukal yang berdiri di sampingnya. Keduanya menunjukkan ekspresi yang tak bisa dibaca. Tapi, di manakah jinnya? Tanya Rebecca. Syekh meletakkan jari telunjuknya di bibirnya. Ada di mana-mana, bisik Syekh. Ucapan itu membuatku merinding. Tak ada yang bisa dilihat kecuali puncak-puncak kota yang sangat tinggi dan ganjil, dan gunung-gunung tinggi, serta api yang selalu menerangi malam gelap. Kutajam-tajamkan pendengaranku, tapi yang terdengar hanya desau angin yang berirama. Nah, apa yang akan kita lakukan sekarang? Tanya Profesor Freeman. Kemana kita akan pergi? Lanjutnya. Syekh tak menjawab. Ia berdiri dengan mata tertutup. Ada semacam aliran kedamaian memancar dari dirinya, seperti cahaya di kegelapan. Saat kami memandangnya, ia membuka mata, lalu berkata dengan pelan dan pasti, "Kita menunggu, dan jalan akan dibukakan. Kita sedang ditunggu-tunggu, dan pemandu kita telah datang." Kami memandang ke arah tatapan matanya, dan datanglah pemandu kami yang punya banyak nama. Ia kembali berwujud manusia, berjalan di atas jalan dari batu pualam putih berhias emas. Yang mengherankan, ternyata kami berdiri di jalan yang sama. Jalan itu terbentuk begitu saja di bawah kaki kami, menjulur dari aula di belakang kami hingga ke tengah kota, membelok di antara dua tiang yang tingginya tak terkira. Tapi kemunculan jalan yang tiba-tiba itu tak bisa mengalihkan perhatian kami pada Ornias yang kali ini kembali berwujud si fakir. Aku bertanya, apa ia kembali menjadi manusia, Syekh? Tidak, bentuk yang dulu didiaminya sudah terbakar dan lenyap. Yang kalian lihat adalah ilusi yang diciptakannya untuk pikiran manusia seperti kalian. Aku mengangguk. Mata tajam Syekh tak bisa ditipu, tapi aku ingat kengerian yang kurasakan saat melihat ia berubah wujud. Apakah itu alasannya kami tak bisa melihat jin yang lain? Apakah para jin berbaik hati kepada indera manusia dengan cara tak menampakkan diri? Aku tak tahu. Tapi ketika Ornias sampai di depan kami, ia bersujud di hadapan Syekh. "Selamat datang wahai Syekh, kutub para manusia dan jin," katanya. Dahinya menyentuh lantai. Akhirnya harapan kembali datang kepada kami. Allah Maha Pengasih. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, dan berkat rahmatnya kami telah datang. Bangun dan bergembiralah, wahai iman, makhluk yang paling beriman dari bangsa yang mulia, kata Syekh. Aku dan sahabat-sahabatku menatap takjub saat ia berdiri di depan kami, kembali dengan wujud si fakir, pemandu kami yang punya banyak nama. Ilusi yang diciptakannya amat sempurna. Ia kembali menjadi pemandu kami yang terpercaya,
Dan walaupun aku telah melihat bentuknya yang sesungguhnya, yang berwajah menyeramkan dengan taring besar, ketulusan dari kerendahan hati dan kepatuhannya kepada Syekh telah menyapu ketakutanku. Jin atau bukan, ia adalah murid yang jauh lebih baik daripada aku. Mari bergegas, aku ingin bertemu Darwisku lagi, kata Syekh. Segera, wahai kutub, kata sang jin sambil menunduk. Lalu ia memimpin kami di depan. Biasanya tak ada murid yang berani berjalan di depan Syekh, tetapi aku memahami bahwa ia telah diperintah dan melakukannya. Ia disebut Iman, nama yang bukan hanya menunjukkan keteguhan keyakinannya, tapi juga kedudukannya yang tinggi. Kukira kami sudah mengetahui semua namanya, tapi ternyata masih ada lagi. Hari ini penuh kejutan. Jika memang ini bisa disebut hari, saat kami berjalan dengan diam, aku bertanya-tanya, apakah matahari pernah muncul di langit yang gelap dan mengerikan itu? Dan aku tak melihat jin-jin, walaupun aku membayangkan tatapan mengerikan dari mata yang tak terhitung jumlahnya. Jika mereka benar-benar tak ingin menakut-nakuti kami, aku amat berterima kasih kepada mereka. Penampakan ribuan setan secara bersamaan jelas sulit dibayangkan. Syekh melirikku. Apakah engkau juga membayangkan mereka tidak tahu apa yang kau pikirkan tentang mereka? Aku beritahu, sesungguhnya kehadiranmu di sini amat menakutkan mereka. Berhati-hatilah, kata Syekh. Wajahku menjadi pucat, walaupun aku tidak sepenuhnya memahami makna ucapannya. Semua dongeng yang pernah aku dengar tentang jin dan ifrit, tentang ghul dan si'lat, telah membuatku takut saat aku masih kecil. Dan Syekh jelas mengetahui rasa takutku yang kekanak-kanakan itu. Syekh menyebut pemandu kami Jasus Al-Qulub, mata-mata hati, dan aku membaca zikir diam sambil meminta maaf kepadanya dalam hati. Tak ada lagi yang diucapkan. Kami berbelok di bawah puncak kembar, dan aku melihat ujung jalan ini. Di tengah kota yang gelap itu, berdiri bangunan manusia. Sebuah istana dari kristal dan bualam putih yang disangga oleh banyak tiang, berkilauan seperti permata putih. Lihatlah istana sang raja, kata si fakir, lalu menyilangkan tangannya sambil menundukkan badan kepada kami dengan gerakan resmi kerajaan, seperti pengurus istana mempersilahkan kami untuk menghadap raja. Profesor Freeman tak perlu disuruh, ia tak bisa menahan diri. Kapten Simets menatap istana itu tajam-tajam, seolah ia berada di antara kenangan dan ketakjuban. Rebecca berdiri di antara mereka, memegang tangan masing-masing, menunggu apa yang akan dikatakan Syekh. Aku tak tahu apa yang harus kupikirkan. Di tengah-tengah jutaan api, istana ini tampak hanya memantulkan cahayanya sendiri, berkilauan dalam gelap seperti cermin. Apa ini ilusi, Syekh? Tanyaku. Bukan. Di depanmu adalah lahar Halibanon, hutan Libanon, demikian namanya, yang merupakan istana Raja Sulaiman. Panjangnya 50 meter, lebarnya sekitar 25 meter, dan tingginya sekitar 15 meter. Tapi di sini tidak ada atap dari kayu cedar atau jenis kayu apapun yang berasal dari bumi. Bangsa jin membangunnya atas perintah sang raja, dan semua kemampuan gaibnya lah yang mewujudkan istana ini. Walaupun mereka hanya bisa menggunakan materi yang ada di alam mereka. Dan di sana, konon tersimpan hartanya yang paling besar. Cincin bersegel, seru Profesor Freeman. Kita akan lihat nanti, kata Syekh. Istana ini dibangun tinggi di atas fondasinya, dan di keempat sisinya terdapat tangga lebar untuk dilewati kaki manusia. Kuhitung jumlah anak tangganya saat menaikinya, semuanya berjumlah 33 buah. Kami sampai ke teras yang luas, dan kami berada di depan hutan pilar-pilar yang hebat. Setiap pilar seperti tercipta dari potongan kristal yang sama. Pilar yang berbentuk bulat lonjong sempurna ini permukaannya diperhalus dan dikilapkan, dan setiap pilar memancarkan cahaya lembut. Di sini Syekh berhenti, memiringkan kepalanya, seperti sedang mendengarkan sesuatu. Aku juga menirunya, tapi tak kudengar apa-apa. Tapi kemudian, aku menyadari bahwa aku hanya mendengar suara angin. Aku maju ke ambang teras dan suara angin yang dahsyat menerpa telingaku. Ketika aku mundur kembali, angin itu tidak ada. Aku bertanya-tanya, kekuatan apa ini yang bisa menahan angin yang dahsyat?
Pilar yang ditata melingkar di teras ini sepertinya disusun sebagai penahan kegelapan malam dan jiwa. Walaupun aku tak tahu apakah cahaya yang memancar dari tiang itu berasal dari kristal itu sendiri atau hasil dari keterampilan dan keahlian para pemahatnya. Kutempelkan tanganku ke salah satu pilar kristal itu. Rasanya hangat dan bergetar saat kusentuh, seperti ada denyut halus di dalamnya. Wah, ini seperti hidup, kataku, dan sahabat-sahabatku memandang kagum pada pilar-pilar itu. Profesor sangat tertarik dengan pilar-pilar ini. Ia memeriksanya dengan kaca pembesar. Kapten Simmons dan Rebecca berjalan berdampingan, lalu meletakkan tangan mereka pada pilar yang sama. Seketika itu juga pilar itu menjadi lebih terang, dan wajah mereka berdua tersinari kilauan itu. Mereka saling menatap dengan diam, seolah-olah belum kenal satu sama lain. Syekh menyuruh kami terus maju. Aku segera mengikuti di sisinya. Jantungku berdetak semakin kencang. Hatiku merasakan kegembiraan yang aneh. Segala puji bagi Allah, aku bisa mendengar suaranya yang jernih yang dimainkan Ali. Suaranya yang terdengar syahdu pasti dimainkan Ali. Suara itu bergema di dinding pualam putih dan beresonansi dengan pilar-pilar sampai semua istana berlimpah suaranya. Nada-nada itu melalui proses gaib seperti mengumpulkan sinar kemilau dari kristal dan memancarkan cahaya dan kerinduan di tengah-tengah pilar. Pemandu kami memimpin kami berjalan cepat menuju dua pintu besar yang berdiri di depan sebuah singgasana kerajaan. Di ruangan ini, Ali duduk di ujung, bersila di atas meja pualam. Ia masih berpakaian seperti saat terakhir kali aku melihatnya. Rami duduk di sampingnya. Alhamdulillah, bisikku. Hatiku memanjatkan ribuan pujian dan doa. Masih hidup, seperti dikatakan Syekh. Mereka tak kurang suatu apa dan sedang menunggu. Di ambang pintu, kami berhenti untuk mendengarkan. Tidak tampak tanda-tanda bahwa mereka menyadari kehadiran kami. Mata mereka tertutup, dan Ali memainkan nada dengan luar biasa. Setiap notnya semanis dan sejernih pantulan cahaya matahari di permukaan air. Lalu kami mulai bernyanyi. Awan perpisahan telah dibersihkan dari rembulan cinta yang menawan, dan cahaya pagi telah bersinar dari gelap kegaiban. Kata-kata abadi itu membuat kami terpaku, tak bernafas. Sementara pilar-pilar istana berdenyut mendengar lagu purba yang mengisahkan ketiadaan dan keberadaan. Inilah keadaan sama yang lahir dari cahaya dan lagu. Sampai-sampai aku tak memperhatikan sebuah sosok yang duduk dan mendengarkan. Dalam ruangan besar ini, di atas singgasana hitam, duduk sesosok makhluk yang amat tinggi. Ia berjubah hitam, menutupi leher hingga kakinya. Ia duduk dengan gaya seperti Fir'aun yang berkuasa. Ia mengenakan mahkota yang tinggi, berhias batu akik yang dipoles hingga berkilauan. Mahkota itu terpasang di atas wajahnya yang memanjang dan gelap, sehingga kepalanya tampak berbentuk seperti kerucut dengan paras paling mengerikan yang belum pernah kusaksikan. Parasnya yang cemberut, tajam dan sekeras potongan batu. Matanya menyala seperti gunung yang meletus. Aku tahu ini juga ilusi, demi kepentingan tawanannya dan kami yang baru datang ke kerajaannya. Tapi aku masih teringat ketakutanku saat ia datang pertama kali, meraung dan keluar dari sumur seperti pilar api yang menjulang sampai angkasa. Wajahnya kini begitu gelap. Aku bertanya-tanya, apakah ia memilih bentuk ini agar tawanannya takut dan tunduk kepadanya? Ataukah ada hukum simetris yang mengatur kekuatan jin bahwa bentuk luar harus sesuai dengan keadaan batin? Jadi, Ornias dapat muncul sebagai seorang fakir, dan jelas ini adalah jin yang lain, Basebul, raja para jin. Tapi aku merasa takut kalau ia menatapku. Parasnya sangat kaku dan mengerikan, tapi ia tak menunjukkan tanda-tanda telah menyadari kehadiran kami. Ia duduk berpangku tangan, sepertinya sedang merenungkan lagu itu. Syekh kemudian menghentikan lagu itu. Ia bertepuk tangan sekali. Suaranya bergema seperti petir di tengah-tengah pilar. Dan saat itu juga mereka menyadari kedatangan kami. Basebul mengangkat kepalanya, mengarahkan tatapannya yang angkuh kepada kami.
Tampaknya ia sudah menunggu-nunggu kedatangan kami. Ali dan Rami terkejut, tapi mereka mengakhiri samar dengan teriakan gembira. "Syekh!" Mereka berteriak bersama, dan cahaya pilar seperti bertambah terang mengiringi kebahagiaan mereka. Mereka segera berlari dan bersimpu di depan Syekh, tapi Syekh menyuruh mereka berdiri dan memeluk keduanya. Raja Jin itu tak terpengaruh sama sekali. Tak ada perubahan dalam ekspresi wajahnya. Ia memandang kami dengan diam, dan aku tak tahu apakah tatapannya itu menyiratkan rasa hormat ataukah jijik. "Apakah engkau tidak mau menyambut kutub, wahai Raja Jin?" tanya Ornias. Ia dan sahabat-sahabatnya telah melintasi air dan api untuk datang ke sini demi memenuhi kebutuhan kita. Belzebul berdiri tegak, tapi ia hanya menatap Syekh dengan sangat tajam. "Aku tahu semua jalan masuk ke dunia yang tersembunyi ini," katanya dengan suara rendah dan berat. "Dengan perintah Tuhan, hijab dunia ini dipasang, dan berkat kehendak Tuhan sajalah kalian bisa melewatinya. Tetapi untuk apa kalian datang? Pelayanmu ini akan kukembalikan kepadamu, tapi aku tak bisa mengetahui niat dan pikiranmu. Bicaralah, lagu apa yang akan kau nyanyikan, wahai kutub para manusia dan jin?" Kata-kata yang tak sopan ini membuatku marah, walau aku masih takut. Tapi Syekh menghadapi tatapan matanya dengan berani. Memang atas perintah Tuhanlah hijab itu dipasang. Dan hijab itu juga dipasang karena kemurkaannya, seperti yang telah kau ketahui. Tapi jika engkau tak mengetahui pikiranku, aku tahu pikiranmu. Lalu Syekh mulai menyanyi. Padang pikiranku tak menumbuhkan apapun selain rumput kesedihan. Kebunku tak merekahkan bunga apapun selain bunga kesengsaraan. Hatiku kering bagai gurun gersang, bahkan semak keputusasaan pun tak berkembang. Senandung tenang perpisahan dan kehilangan ini, setua lagu harapannya didadangkan Ali. Dan cahaya pilar-pilar meredup saat ia menyanyi, menyebabkan bayang-bayang kami meredup. Tapi si fakir dan Raja Jin tak berbayang. Jin tak punya bayangan. Aku tak tahu apa maksud Syekh di sini. Saat suaranya yang tegas bergema di ruangan yang redup, mata sang Raja Jin memancar seperti roda api. Kukira ia akan membakar kami dengan matanya. Saat gema terakhir telah hilang, aku sudah bersiap menghindari semburan api dari matanya. Tapi penghulu jin itu sepertinya tak berdaya di bawah pengaruh lagu Syekh. Pelan-pelan ia duduk, seolah-olah kata Syekh menjadi beban yang tak sanggup ditanggungnya. Ia bahkan terus berlutut dan matanya yang menyala meredup. Lagu itu telah menyentuh hatinya sehingga ia tak bisa bicara. Belzebul berusaha bangkit, tapi Syekh mengangkat tangannya dan tiang-tiang istana menyala amat terang, seperti siang hari. Sang Raja Jin menutup kedua wajahnya dan tetap berlutut. "Jangan takut," kata Syekh dengan lembut, "sebab aku membawa kabar gembira kepadamu. Ruh Sulaiman, sang Raja Agung, telah mengirimkan pesan tentang kebutuhanmu melewati ribuan tahun, dan jiwanya telah mewakili kalian semua di hadapan singgasana kebenaran." Aku mendengar suara geraman mendadak, seperti angin yang bertiup kencang dan cepat. Jin yang ada di mana-mana mendengar ucapan Syekh. Belzebul menurunkan tatapannya yang angkuh, dan hilanglah semua kepongahannya. Ia terus menunduk, sampai dahinya yang hitam dan mahkotanya yang tinggi menyentuh lantai pualam putih. "Ketahuilah, buah penyesalan telah masuk jika rantingnya telah merunduk. Sekarang bangunlah, sebab aku akan memberikan harapan rahmat Allah kepada kalian." Belzebul mengangkat kepalanya, tapi tak berdiri, meskipun kakinya tampak menyimpan kekuatan yang besar, tak seperti wujud kaki si fakir yang kecil. Raja Jin itu mengangkat kedua tangannya dalam posisi berdoa. "Wahai pemimpin jin dan manusia, ucapanmu mengandung ribuan berkah. Sejak awal penciptaan pembangunan kami telah membuat kami terusir, dan hanya menjadi pelayan Raja Sulaimanlah kami masih punya harapan diampuni. Tapi ruhnya telah lama pergi. Racun ifrit telah menyebar seperti hujan, dan api hampir padam." Aku sangat tersentuh oleh kesedihan dalam kata-katanya. Ruh Raja Sulaiman telah berbicara melalui lidah Kapten Simage. Api padam. Tapi jika harapan adalah api itu, harapan macam apakah itu?
Dan rahmat apa yang kami bawa yang akan membuat harapan itu tetap hidup? Alhamdulillah, sesungguhnya baik jin maupun manusia, semuanya harus tunduk dan patuh kepada Tuhan. Sebab jika tidak, mereka akan mengalami penderitaan dan kegelapan. Tapi aku telah membawa utusan dan pesan yang dibawanya. Kita akan berbicara di hadapan majelis bersama-sama, kata Syekh. Dan ia memanggil Amanukal dan Kapten Simets untuk berdiri di sampingnya. Bazebul berdiri, lalu memandang keduanya dengan tatapan yang sangat tajam. Mereka sudah terkumpul, katanya. Kini sudah hampir tiba saatnya memetik buah dari perjuangan dan menyempurnakan lingkaran. Syekh memandang kami dan memberi perintah agar kami tetap tinggal ditemani Ornias. Dia akan menjaga kalian selama kami pergi. Lalu ia membalikan badannya, berjalan menuju pintu besar lainnya, diikuti Amanukal dan Kapten Simets. Dan di urutan paling belakang adalah Bazebul, penguasa para jin. Aku menatap kawan-kawanku. Ali dan Rami tampaknya sudah puas disuruh menunggu. Mereka duduk berkontemplasi di lantai kolam putih. Namun Profesor dan Rebecca tampak gelisah seperti diriku saat saya pergi. Aku bergegas menuju pintu, diikuti Profesor dan Rebecca. Ornias diam saja tak melarang kami. Dalam waktu sebentar, kami sudah sampai di teras di belakang istana. Saat itu juga angin kencang menerjang kami. Namun yang membuat kami terkejut adalah Syekh dan rombongannya sudah berjalan jauh masuk ke lembah gelap. Jalan mereka diterangi oleh ribuan api yang membara di gunung-gunung. Jarak mereka yang sudah amat jauh membuat kami sadar bahwa kami tidak diperbolehkan mengikuti mereka. Perintah Syekh sudah terwujud. Kami menatap mereka sampai mereka tak kelihatan lagi. Saat kami kembali ke ruang singgasana, si fakir sedang menunggu. Kalian tak perlu mencemaskan mereka. Kalian pun tak usah khawatir dengan diri kalian, katanya sambil menatapku. Jin Ifrit tak akan bisa membayangkan mereka, dan kejahatannya tidak akan masuk ke sini, dan Kapten aman bersama mereka. Ibunya sambil menatap Rebecca. Rebecca mengetahui arti ucapan ini dan ia jadi malu, hidungnya memerah. Si fakir bersila di atas meja yang tadi ditempati Ali dan Rami. Kami duduk di depannya. Tak ada bantal atau karpet, makanan atau minuman. Tapi ia mempersilahkan kami makan dan minum dengan bekal yang kami bawa di tas kami. Kami makan dan minum tanpa berkata-kata. Kami hanya saling menatap. Profesor menggigit-gigit bibirnya pertanda cemas. Si fakir, aku selalu ingin menyebutnya dengan nama itu, menatap kepada kami dengan tersenyum. Syekh juga tahu pikiran kalian, katanya. Dan dia telah memerintahku untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian sepanjang aku bisa menjawabnya. Bertanyalah semau kalian. Apa yang terjadi? Langsung Profesor bertanya dengan perasaan yang agak lega. Mereka akan bertemu di Majelis Agung Jin, agar semua bangsa jin mendengar pesan dan melihat utusannya. Dan Arun, maksudku Kapten Simets, adalah utusannya? Tanya Rebecca yang kini tampak semakin gelisah karena ditinggal Kapten. Fakir itu mengangguk. Tapi apa pesannya? Apa maksudnya? Tanya Rebecca. Kalian tidak memahami kata-kata Syekh? Ia membawa harapan, kabar harapan. Harapan apa? Kesadaran akan Tuhan. Rebecca menatapnya dengan takjub. Tapi aku ingat apa yang dia katakan saat berada di kapal, bahwa bahkan penghuni neraka lebih bahagia ketimbang saat di dunia, sebab mereka menyadari Tuhannya. Sejak kapan harapan itu hilang? Tanya Profesor. Pada awal kejadian dunia. Bagaimana bisa? Karena kami membangkang pada perintah Allah. Jadi kami melakukan dosa terbesar dari orang-orang yang mengenal kebenaran, baik dari kalangan jin maupun manusia. Dosa apakah itu? Kekafiran. Surah Dzariyat ayat 56. Tiada aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menghamba kepada aku. Kekafiran? Aku mengetahui maknanya. Istilah itu berasal dari kata kufron, yang secara harfiah berarti menolak atau menyembunyikan. Seperti para sufi, Ornias telah mengungkapkan makna batin kata itu untuk mengungkapkan sikap ingkar dan kesengajaan untuk menyembunyikan kebenaran ilahi melalui jalan penolakan dan penentangan terhadapnya. Ali dan Rami juga mengerti
Meskipun mereka tidak berkomentar, dua bersaudara itu selalu mematuhi perintah Syekh tanpa syarat, bahkan bersedia masuk ke dalam api untuk memenuhi tugasnya. Hanya Rebecca dan ayahnya yang masih kurang paham. Aku kurang mengerti, kata Rebecca. Begitu pula aku, ujar Profesor Freeman. Untuk memahami penyebab keputusasaan, engkau harus tahu kisah kami sejak awal, kata Ornias. Seperti apa kisah awalnya? Nantikan di bagian berikutnya. Saya pamit ya. Wassalamualaikum.